Oke, di hari keempat, minggu kedua, kita mempelajari tentang looping, tetapi ditambah kondisional ya. Jadi kita gabung nih dari perulangan dengan pengkondisian, kita gabung. Nah, yang terjadi seperti ini. Nah, ini dia. Dimana di awal pembelajaran kita diberi materi untuk penambahan string ya. Jadi kita contohkan seperti ini, seperti itu A, B, C, ada jar A sama PAH, kemudian kita print dengan cara A tambah B tambah C, terus tambah spasi seperti ini, tambah string yaitu spasi, kemudian tambah ABC lagi. Hasilnya harusnya adalah jerapah-jerapah gitu ya. Nah, hasilnya adalah jerapah-jerapah. Oke, seperti itu. Jadi string ini kita bisa digabungkan dengan cara operasi tambah. Kemudian kita ke for, dimana for kan sudah kita pelajari ya. Ada 1, 2, dan 3. Itu pembungkusnya kita dengan cara titik koma ya. Misalnya adalah titik koma. Untuk 1 adalah nilai awal, 2 adalah conditionnya, true atau false, kemudian 3 adalah incrementnya ataupun discrement, penambahan atau pengurangan. Contohnya adalah seperti ini yang sudah kita pelajari di hari sebelumnya. Nah, di sini kita membuat kasus ya, ada case pertama yaitu ini. Nah, jadi seperti ini case-nya. Ada konstanta dengan nama binatang, value-nya adalah jerapah. Kemudian ada huruf yang konstanta juga, namanya huruf dengan value A. Kemudian ada variabel namanya detect huruf bervalue atau bernilai bertipe data number, value-nya adalah 0. Di sini kita menggunakan for dengan nilai awal i sama dengan 0. Apakah dengan condition i kurang dari sama dengan binatang.length, di mana binatang.length adalah panjang dari jerapah ini, yaitu panjang stringnya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Jadi i kurang dari sama dengan i kurang dari 7. Kemudian i++ increment. Nah, jika ini masih tereksekusi i sama dengan 0, i 0 kurang dari 7, maka yang terjadi adalah ini. Di mana di if ini binatang indeks ke i atau indeks ke 0 ya, awalnya kan 0, indeks ke 0 sama dengan huruf. Apakah iya? Berarti kan 0 jerapah, indeks ke 0 kan jerapah, C ya, C. Apakah sama dengan A? Jika iya, maka huruf terdeteksi. Detek huruf bertambah. Yang awalnya 0 bertambah nih, plus itu bertambah 1. Kemudian else, jika tidak, maka huruf tidak terdeteksi. Kemudian akan dimunculkan di akhir detek huruf. Totalnya berapa nih? Yang nanti udah tambahkan 1, gitu ya, 1. Kemudian dia berulang lagi. I-nya menjadi bertambah dengan i++, sehingga i sama dengan 1. 1 kurang dari 7, jika iya, maka ngeprint lagi nih. Indeks ke 1, binatang indeks ke 1, yaitu E, apakah sama dengan huruf, sama dengan A? Jika iya, huruf terdeteksi. Kalau kemudian detek huruf bertambah lagi 1, yang tadinya 0, kemudian 1, kemudian ditambah lagi 1, jadi 2. Kalau tidak, maka huruf tidak terdeteksi. Gitu. Nah, di sini C tidak terdeteksi, E juga tidak, R, kemudian di indeks ketiga, yaitu A. Ya. Itu akan mendeteksi nih huruf A, sehingga detek huruf akan bertambah.
Kemudian selanjutnya kita coba ya. Nah, huruf tidak terdeteksi indeks ke 0 yaitu J, kemudian E, R, A terdeteksi, P, A. Nah, A juga terdeteksi, kemudian H tidak, jumlahnya adalah 2. Seperti itu. Kemudian selanjutnya kita coba ke case berikutnya. Case yang kedua, yaitu untuk case kedua, ini di sini kita mengganti suatu string yang awalnya adalah kata-kata atau suatu string A, I, U, E, O, baik itu besar maupun kecil, itu kita ganti dengan huruf penggantinya yaitu $. Jadi nanti hasilnya seperti ini. Nah, kita tulis JavaScript is so cool, yang berhuruf vokal ya, yang A, B, C, A, I, U, E, O, kecil maupun besar, maka dia akan berganti tuh jadi $. Gitu ya. Nah, di sini kata penggantinya adalah $. Kita bisa pahami nih, caranya adalah sebagai berikut. Seperti ini ya, jadi menggunakan hasilnya juga tipe datanya string ya, karena ada petik-petiknya. Jadi kita kalau mau mendeskripsikan suatu variabel, kita harus sama dengan apa gitu. Kita buat dia undefined, tetapi ya kita harus cari tahu dulu dia tuh mau tipe datanya apa gitu ya. Nah, kalau kayak gini kan tipe datanya adalah string, pasti kan ada petiknya. Kemudian untuk for let i ya, kita buat variabel namanya i sama dengan 0, mulai dari 0, i kata.length ya, panjangnya kata ini berapa, kemudian ditambah seperti halnya yang case ke-1, tetapi di sini memeriksa, bukan memeriksa huruf tertentu, tapi dia memeriksanya banyak nih, kan awalnya tadi memeriksanya cuma satu ya, yaitu A doang. Nah, kalau di sini enggak, dia meriksa A, I, U, E, O, baik itu kecil maupun huruf besar. Seperti itu. Kemudian jika true atau terjadi, nah seperti ini nanti ya, lebih bagusnya kayak gini. Jika itu terjadi, maka dia akan hasil plus sama dengan kata pengganti. Hasilnya itu apa? Hasilnya kan awalnya kosong. Kata penggantinya apa? Kata penggantinya adalah $, gitu ya. Tapi kalau tidak termasuk ini, dia hasil sama dengan plus sama dengan kata i. Nah, kata kan ini. Awalnya tuh indeks ke 0 misalkan ya, indeks ke 0. Indeks ke 0 adalah J. J itu bukan termasuk A, I, U, E, O kan. Makanya hasil ini bertuliskan J. Awalnya J doang. Nah, kemudian kita screening lagi nih, apakah dia indeks kedua, indeks ke berapa? 0, 1, 2 ya. Indeks kedua 0, indeks ke 1, apakah indeks ke 1 adalah A, I, U, E, O? Ternyata iya. Maka hasil plus sama dengan kata pengganti. Gitu. Maka dia akan mengeprint kata penggantinya, yaitu $. Jadi yang tadi J, kemudian $, kemudian selanjutnya V. Apakah V termasuk A, I, U, E, O? Bukan. Maka dia ini else ya, masuk ke else. Maka J, $, V, kemudian selanjutnya A termasuk ya. Maka dia J, A, V, $, gitu. Dan itu akan tertambah terus sampai dia berakhir. Nah, maka di print di hasil. Gitu. Jadi algoritmanya seperti itu. Kemudian selanjutnya
eh, selanjutnya adalah ini titik angka ganjil atau genap atau error. Oke, jadi tetap seperti yang di hari-hari sebelumnya, yaitu mendeteksi ganjil dan genap, tetapi di sini kita tambahkan huruf vokal atau non vokal. Huruf vokal kan a i u e o ya, kalau bukan non vokal kan bukan a i u e o. Nah, kita bikin nih, jadi kan kita buat seperti gini, seperti biasa, kemudian angka indeks keberapa dari 0 ya, pastinya dari 0. Persen atau modulus 2 sama dengan 1 itu kan ganjil ya, maka ganjil ini plus plus. Jadi ganjil ini awalnya bernilai 0, dia bertambah nih di counting atau nambah nih, oh ini nambah 1 ada gitu kan, nambah 1. Tapi kalau bukan atau angkanya itu hasilnya adalah persen modulus 2 sama dengan 0, maka dia genap yang akan bertambah gitu. Kemudian jika tidak keduanya, tidak ini, seperti halnya A ini ya, A sama Q, itu kan bukan suatu nomor ya, bukan suatu angka, jadi masuknya ke else. Nah, di else ini ada if lagi nih, dimana else if-nya adalah a i u e o, baik itu kecil maupun besar, dimana dia screening lagi A-nya a i u e o mah ini indeks ke berapa, 0 1 2 3 4 0 1 2. Indeks kedua ini masuk ke a i u e o gak? Ternyata kalau iya, yang terjadi adalah huruf vokal bertambah. Kalau bukan, dia non vokal yang bertambah gitu. Sehingga nanti ditotalin semua tuh, ganjil berapa, genap berapa, huruf vokal berapa, dan non vokal berapa, kita tampilkan di serial monitor. Nah, seperti itu. Angka ganjil ada 1, genap ada 1, vokal 1, dan huruf non vokal 1. Jadi seperti itu yang kita pelajarin di hari keempat, minggu kedua, tepatnya di tanggal 23 Juni. Next modul di silabus kita mempelajari for loop, nested loop ya, di hari terakhir minggu kedua. Dan juga terdapat weekly test pastinya, dan itu mengenai tentang for, tentang while, tentang switch, tentang if, dan sebagainya. Memang kita harus mempelajari lebih lagi dari awal nih, agar ya weekly test juga bisa kita kerjakan dengan baik gitu ya. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Nanti malam aku juga buatkan untuk video hari kelima.